Tapi memang kalau polisi seperti yang Pak Ugro sebutkan tadi itu mungkin citranya udah luar biasa buat masyarakat ya. Tapi mohon maaf pada prakteknya, sekarang kan kepercayaan masyarakat itu berkurang nih terhadap polisi karena apa yang menjadi praktek di lapangan itu tidak sesuai apa yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Ya, jadi yang pertama yang paling ringan tugas pelayanan. Saya dinas pertama kali tahun 79, 1 Februari nih, Pak, di Jakarta Raya. Itu masuk Polda tidak ada tuh harus bayar parkir. Masuk beberapa instansi pemerintah harus bayar parkir. Kalau namanya tugas pelayanan yang diamanatkan oleh undang-undang, itu sebetulnya aparat pemerintah, aparat negara tidak boleh menarik biaya parkir dari masyarakat yang datang minta bantuan pelayanan kepada aparat, termasuk Polri. Satu itu hilangkan dulu, ya kan? Ini kan dulu orang masuk Polda ya biasa kalau pasang CCTV oke lah. Tapi kalau harus bayar, mau konsultasi, mau bikin SIM, mau bikin STNK semuanya kan dia berhitung pengaduan LP gitu ya. Kan tidak semua masyarakat punya uang barangkali. Iya, itu. Iya, itu bagus juga betul. Sama dengan di Mabes Polri misalnya gitu. Masa taksi dilarang masuk? Seharusnya rambu-rambu taksi dilarang masuk dihilangkan. Atau itu mungkin efek dari waktu adanya bom-bom di sana sini barangkali. Sejak dulu, Pak. Oh, sejak dulu. Iya, harusnya yang kecil gitu, ya nggak tahu nanti Kapolri berikutnya bisa melihat, ya dirubah aja. Semua pensiunan kan tidak semuanya punya kendaraan. Kalau dia naik taksi harus jalan dari belakang jauh, harus jalan dari depan jauh seperti itu. Tentang kinerja kepolisian ya. Ini kan barusan ada kejadian 7 orang meninggal di Bekasi yang mengapung di sungai. Nah ini kan dalam tanda kutip diakibatkan dalam dugaan sih mungkin tawuran. Juga ada orang masyarakat yang berpendapat mungkin karena dikejar polisi. Jadi kira-kira seharusnya SOP polisi itu gimana terhadap tawuran nih kira-kira? Ya ini hampir sama dengan peristiwanya ya, sama dengan peristiwa di Sumatera Barat. Ya kan ditemukan ada yang korban di bawah jembatan, ya kan. Jadi isunya adalah diduga akan tawuran, diduga loh. Nah kalau diduga akan tawuran kan berarti belum tawuran. Nah kalau memang diduga tawuran di situ, kekuatan polisi yang dinas malam, dinas siang, dan saat itu misalnya gitu, kan dikeluarkan semuanya, all out. Ya, untuk antisipasi. Ya, di lokasi di mana mereka ada nanti. Senjata polisi pertama kali kalau datang menghadapi dugaan atau misalnya tawuran, itu bukan senjata. Harusnya gimana? Harusnya megapun. Oh, himbauan, lebih banyak ke himbauan. Jadi kalau malam juga ditambah pakai lampu sorot, himbauan. Kami dari kepolisian, resort mana, sektor mana, atas nama undang-undang, semua tetap di tempat. Jangan ada yang bergerak. Kami tidak akan melukai Anda. Yang membawa senjata tajam, letakkan semua di tanah. Udah, diulang sampai 2-3 kali. Kalau misalnya ada yang menyerang aparat dia membawa senjata tajam, risiko. Baru dilumpuhkan. Dilumpuhkan. Kalau misalnya membayar kali ya, itu ditembak itu risiko. Tapi atas nama undang-undang itu harus disampaikan dulu. Jadi begitu datang, tidak perlu pakai sirene yang macam-macam di situ ya. Harus menimbulkan rasa aman, rasa tertib. Jadi kalau datang polisi, semua merasa aman dan nyaman dulu. Nah, baru bertindak dari yang langkah awal tadi ya. Atas nama undang-undang seperti saya katakan tadi. Jadi mungkin karena datang dengan kondisi yang represif, barangkali mungkin mereka ketakutan pada lari gitu kali ya, mungkin ya? Ya, bunyi sirene yang semua, di Indonesia ini mana yang nggak pakai sirene? Aparatnya pakai sirene, mau itu TNI dan Polri. Rumah sakit oke lah, rumah sakit ya. Mobil jenazah oke. Semua mobil preman pribadi juga pakai sirene. Nah, di mana-mana pengawalan pakai sirene. Di mana di Jakarta ini yang bisa membunyikan, yang tidak membunyikan sirine? Nggak ada, Pak. Masuk gang-gang kecil juga semuanya pakai sirine. Nah ini mungkin sirine satu tertibkan, karena sirine itu menimbulkan kegelisahan. Jadi bayangin ada kejadian misalnya bukan keributan lah, kerumunan massa. Dengan sirine, dengan suara motor itu, waduh, saya pernah mengalami waktu saya Kapolres Surabaya Timur, Pak. Situasi masyarakat Tim-Tim marah karena ada kawannya yang meninggal. Kita sudah kendalikan, mereka bisa tenang. Atau pasukan TNI masuk naik sepeda motor trail itu, pakai sirine di gas-gas itu. Marah orang Tim-Tim. Saya bilang sama Pak Dandim sampaikan mereka suruh meninggalkan tempat. Karena nanti ini ribut lagi gitu loh. Kan bunyi-bunyi itu kan orang marah gitu loh. Akhirnya mereka nurut, balik kanan, nah kita kendalikan lagi masyarakat ini. Jadi, udahlah suara sirine itu kalau perlu ada keputusan peraturan menteri atau peraturan Kapolri, tertibkan lagi sirine di Indonesia. Itu salah satu penyebab
keributan mungkin menurut saya. Jadi Pak Guru lebih mengedepankan persuasif ya harusnya. Persuasif ya maksimal. Jadi saya pernah pendidikan di Socorro di Dallas di Amerika. Di sana yang diutamakan bukan lagi HAM. Kalau polisi datang, yang diprioritaskan adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang ada di situ. Misalnya pembebasan, ada penyanderaan. Ini harus dihitung diselamatkan baik yang disandera maupun penyandera maupun aparat maupun masyarakat. Berarti how to saving the human life itu lebih tinggi daripada menurut saya daripada perlindungan hak asasi manusia, ini lebih tinggi levelnya. Gitu. Utamakan keselamatan semua. Semuanya. Ya? Baik itu pun pelaku kejahatannya. Iya. Jadi contoh misalnya ada penyanderaan, itu kan ada negosiator nih. Jadi kalau sempat mereka misalnya minta bantuan makan minum, terus mereka keluar dari bangunan itu sambil membawa tersandra ditodongkan senjata. Itu aparat tidak boleh nembak. Udah kelihatan tidak boleh nembak. Kalau tahu ditembak dia ketarik senjata kan mati dua. Sampai diperhitungkan begitu. Jadi ini kembali tadi ke yang Bekasi yang meninggal 7 orang tuh. Kalau menurut Pak Ugro tuh tadi selain tadi itu apalagi yang harus dilakukan ke depan supaya polisi itu jangan lagi menimbulkan nanti ya malah efek sampingnya mungkin yang dalam dugaan nanti ada korban lagi misalnya. Iya, makanya harusnya gimana? Ya, saya lihat seperti di TV tiap malam itu ada video atau film tentang patroli. Saya sendiri nggak cocok di situ. Itu bukan tugas Polri secara utuh dimasukkan di TV, itu media TV bukan. Tampilan pakai rompi, yang pakai sarung tangan ini, wah, nggak seperti itu saya tampilan itu. Jadi ya, pengennya tampilan lebih adem atau istilahnya lebih persuasif, lebih soft ya? Lebih soft ya. Jadi ya kembali kan budaya patroli itu menurut saya kan tidak harus pakai sepeda motor. Tidak pakai sepeda motor senjata barangkali atau gimana? Nggak usah, senjata panjang buat apa? Kita kan melumpuhkan nih. Yang pakai senjata panjang itu SWAT. Ya. Special Weapon and Tactic, itu mungkin BRIMOB lah. Ya kalau Sabara semua pakai senjata panjang, ya kan? Dan juga lihat siapa yang dihadapi ya barangkali ya. Iya, nanti lalu lintas mungkin perlu. Lalu lintas pakai AK, pakai M16 nggak perlu menurut saya. Itu yang harus kembalikan supaya soft. Jadi setiap datang polisi di situ masyarakat merasa aman, tidak lari. Gitu aja. Jadi nggak ketakutan duluan ya. Iya kan, ini bukan zaman Belanda lagi. Dulu zaman Belanda anak nangisnya ditakuti. Hati-hati, bentar lagi polisi datang, langsung diem. Kan nggak ada zaman itu lagi kita kan. Ya, cuman cukup bilang nanti polisi aja udah takut ya. Iya, ada polisi, dia ketawa langsung. Ini kan bagus. Anak kecil nangis kalau dulu kan, bentar lagi ada polisi, takut dia, ya kan? Tapi bentar lagi ada polisi, ketawa dia. Berarti kan itu polisi udah berhasil membina masyarakat seperti itu gitu. Jadi lebih seperti berteman malah ya, bukan jadi takut atau apa ya.